Oh iya. Bukan kalau ngasih tugas saya jangan hari Senin, Pak. Ya itu bisa di ini kan Bisa di, diatur ya, jangan Senin, di tuker. kalau tidak Kalau bisa Senin teh, Senin teh ada tugas doa lagi jam 5 deh. Aduh, doa ya Bandung. Tahu itu nggak bisa ya dirubah lagi. diatur-atur ya Bu ya. Iya, jadi kalau udah tugas doa Bandung kan tugas saya soalnya Bandung. Tiap minggu itu Bu, seminggu sekali. Tiap minggu sekali cuman. Assalamualaikum Pak Utamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mantap nih Pak Haji. Pak Haji, Mantap. selamat sore. Iya, selamat sore Bunda. Udah sempat ditanya Pak? Sudah nggak bisa katanya Pak? Nggak bisa ya? Sama dengan Ya, jawaban saya ya Pak ya? ya betul. Kan, Iya kan Pak, pas itu nih, harus. Assalamualaikum, Mbak Nana. Pertama katanya lagi. gitu tadi pas kita Ya meeting Pak yang Nengah, selamat sore. Lagi Mbak katanya Nana. ya harus di itu Pak, harus nggak bisa itu, harus Ya, harus diyesin. Oh ya udah. ya harus Desi. diyasin. Ya. Pak Pendeta Maris. Dan Khalid. Hmm. Salam. Dalam. Sore pendeta. Tuh, shalom. Tuh. Shalom, shalom pendeta sama sore. Ya, selamat sore Bu Miti. Ya, Haji didinya pendeta. Jam 16.24 ya, masih banyak waktu. Ya. Ya, kurang 5 menit ya. Ya. Enggak Pak, kalau sekarang jam 16.40 Pak mulai 17.40 Pak. bijaknya Pak. Ya. Oh iya Pak. Ya. Ya, jadi ada waktu 15 10 menit menit ya. untuk kita masih bisa Tahu berdiskusi barusan tuh. ya. Oke Pak. Oke. Kita saling menyapa, berkenalan, Iya Pak. saling berbagi. Nanti kalau Bapak waktunya habis juga tinggal closing aja nanti gitu. Iya Nggak Pak. usah. Kalau setelah buku bijaknya waktunya habis, berarti tinggal langsung di closing. Siap, siap. Kecuali kalau ada waktu, kita diberikan kesempatan untuk ditambahkan oleh yang lain. Begitu ya udah berapa ini? Baru 5 orang ya. Ya, Iya Pak, baru 5 nih. Kemarana yang lain. Kalau Bandung ini diguyur hujan rata. Di sana hujan Pak Nengah di Bali. Ah, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu dapat hujan, sekarang enggak tuh. Masih bentung-bentung Ya, sedikit. ya. Dan itu yang Bali. Halo Bunda Eni, sore. Dah, sore Assalamualaikum, juga. Bu Dewi. Assalamualaikum semua ya, Pak. Waalaikumsalam. Shalom. Assalamualaikum. Ini. Maaf, lagi riweh nih, lagi ada nun jauh di sana. Udah, cucu. Sudah di wah, Kuningan ya Bun. Iya, Pak. Oh iya iya. Gimana masih proses itu ya? Semoga lancar. Iya, amin. Semoga, Pak. Katanya sih malah hari Kamis jadwal sesarnya. Oh malam Kamis ya. Mm-mm. Ya ya. Cucu Bu mau punya cucu? Iya, bukan mau nambah. Oh mau nambah cucu. Kan udah banyak. Nama rezeki. Iya, Tambah rezeki. udah kane, udah senior, udah hampir 12. Bolos ya. Cucu ya. Cucunya 12 Wah, Bu. Lo iyalah dari 5 anak. Iya Tinggal tuh satu, banyak. tinggal dua. Dari 4 itu, semua kan 6. Laki-laki satu, belum nikah. Yang bungsu lahiran 2000, baru nikah Februari kemarin. Belum punya. Nah ini anak yang nomor 3 nih. Yang mau lahiran di Kuningan, di kota Kuningan. Bukan Oh, kota, di dalam lah. Haji Sohib. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Haji Wah. Sohib. Mas sore, Sudah. kan?
Gimana Bang? Pak Asman, Gimana, Bang? oh, Bang Aris. Ya, Iya, Pak. Baik, ah. Nah, nah, Pak ya. Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ya, belum Bu Bu Titin. masuk. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat, Ya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Dan bisa dibuka kameranya. Ya. Sore hari ini yang bertugas, insya Allah sama Pak Pendeta pun, karena Pak Heri barusan ada nge-WA itu ada masih kontrol ke rumah sakit, ada jadwal kontrol. Pak Iya, Nanda, iya. aku serius ke Iya, Bunda. betul, Tadi pas di Waler, cek abing kayak di pindah ke Nu Hadir aja gitu. Biasa Ya, ya. kan. Udah ini Pak Pendeta insya Allah Ya, sudah siap. Pak Pendeta kita siap siaga kok. Siap antar jaga. Siap, Bunda. Siap, Bunda. Iyalah, Siap. haruslah. Tak, Ya, apa ya. boleh buat kalau nggak ada pun Bunda akan maju. Sama-sama, Bunda, sama-sama maju. belajar ya. Iya, ya, Sama-sama. boleh Nyanyiannya berarti ya. maju tak gentar. Maju tak gentar membela yang Nah, benar. betul. Ah, ini betul. 12 sih, Bu. Mau ke 12. Pokoknya mah nggak ada istilah nggak berjalan. Harus sigap, satset. Ya, Iya, Bu. Iya, Bunda. Harus selalu Tadi siap. dulu Yana. Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Tuh, Ini ada di mana? Kuningan. berikan wadah we. Sangat tanah we. Pak Narno, Pak Dede, Ibu Maria ya. Selamat sore semuanya. Udah ada Jayapura. Selamat malam kalau di di Jayapura ya. Jayapura. Iya. Iya. Itu sih jam 2. Udah malam di Jayapura. Sudah Bu, 30. jam 6:30 berarti. Jayapura sudah malam. Udah malam ya Bu ya. Iya, malam. Berarti 18.30. masih 2 jam ya, Pak? 19. 2 jam ya jam. betul. 2 jam ya. 19.30. Berarti lebih Jayapura Kalimantan, Bu. Halo, Assalamualaikum. Kenapa nggak ada suaranya, Pak? Pak Nandang? Salam. Ada Bu, ini suaranya. Ada. Kalau nggak ada suaranya ya lagi nggak bicara atuh meren. Biasanya kan ramai. Kalau sebelum acara dimulai biasanya ramai. Sudah Lagi dari tadi ini, Bu. bicara terus, Bu. Lagi nyambat dulu Bu. Lagi lambat dulu sampai ramai. Lagi nyambat dulu. Oh, udah ada Bunda Eni pasti rame. Ada ini, ada. Udah di Kuningan ini. Bunda, lagi di Kuningan, Bunda. Iya, Kuningan. Oh, lagi di Kuningan, Bunda. lagi Deket tuh. Lagi nungguin cucu. Cucu lahir. Mau lahiran. Udah berapa hari di sana? Baru tadi sampai pagi. Oh, mau berapa hari di sananya, Bun? Lama bawa bajunya juga 2 koper. Boleh. Bu. Bukti dulu nih, bukti. Jangan biar ketemu sama Bunda. Iya nanti mau babat alas di Kuningan. Bismillah. Amin. Mau minta bantuan sama Bunda yang udah top banget. Apa yang top? Jadi top itu melalui Assalamualaikum, proses Pak Nanda. belum ini. Waalaikumsalam. Siapa ini? Bu Mimi. Ya, betul, Pak Nandang. Om Li, selamat malam Om Ya Li. Allah. Mamli, Halo, halo. Pak Nandang. Selamat sore. Habis babat alas bikin mall ya, Bun. Siap. Kuningan ini masih banyak Mamli, potensi selamat Mamli. sore. Gimana kabar Papua? Banyak, Bunda. Bunda Kuning. Papua dahsyat luar biasa. Semangat. Semangat, amin.
Bunda Eni. Dalamnya 5 miliar. Kuningannya di Salamnya Cidahu. udah Oh, Cidahu. Berarti Desa eh, Ciuri. oh iya ke sana ya, Bun. Iya, jauh dari Ciawi guys 1 jam lebih. Oh, kalau saya mah di pusat kotanya, Bunda. Iya, deket ya. Deket alun-alunnya. Ya, siap. Nanti kita janjian di mana ketemu. Ya di alun-alun aja nanti. Ya, siap. Di, Salam. di Dharma jauh ya Dharma ya, Bu Titin. Kalau dari Dharma masih jauh, Pak. Sekitar setengah Hmm. jaman lah di perjalanan, Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau dari sini kan dari Ciamis sebelum Kuningan Dharma dulu, Pak. Iya, Lewat Dharma lewat dulu. Dharma dulu ya. Iya, emang Bapak tahu Dharma? Tahu Bu, mulai dari Cikijing ke sana. Awalnya kan dari Majalengka ya. Iya. Majalengka, Cikijing, ke Dharma, ke sananya ya ke Kuningan. Oh, iya. Kalau saya kan dari Ciamis, Pak. Oh Ciamis, ya Iya. ya. Bukan dari Tasik Majalengka. katanya. Tasik. Ciamis itu bisa di alun-alun itu rame. Iya. Ada masjid besarnya tuh. Iya, Pak. Ayo Bunda lah Itu nanti ketemuan, Bun. pertemuan ya itu Pak. Udah 34, Pak. Udah lewat 34. Ya nanti 40 Bun, Bunda Betty. Oh, Sekarang 40. silakan ngobrol dulu. Oh, ngobrol dulu. Oh, Jadi baik. nanti di akhir kalau nggak cukup kita tidak ngobrol lagi, langsung closing. Oh, begitu. Ya. Nah, jadi di awal silakan ngobrol. Kalau ada yang bertanya dan segala hal juga kan bisa. Tuh. Oh, Di begitu. akhir itu kalau ada waktu saja kita kita apa bahas. Kalau saya mah mau tanya Pak Nandang senggolannya seberaha, bisa traktir Kak? Wah, Bisa laki nomor 5. iya. Asik dong. Aduh, Gratis. gratis. Aduh, berarti ongkos kamu membeli teh. Jauh ke Bumi Min mah Pak. Berani ya sekarang. Ya karena. Nanti kalau udah pensiun. Iya. Insya Allah ya. Itulah Pak, Kakak. ditunggu-tunggu nih Pak. Nah, kita Ya, bisa nanti kita ke sana. ya, bukan di lewat udara saja ya, Pak ya. Ya, di darat bisa Bu, Semua offline. ya. Harus banyak doku dulu. Iya Bu, Mimin. Kalau nggak punya doku ya gimana, percuma. Nggak ada buat jalan-jalannya. Iya, Bu Mimin benar. Nanti kan kita calon-calon miliarder ini teh ke depannya ini. Pak Mudah-mudahan Doni Garut, Assalamualaikum, selamat sore Pak Yayat, Ibu Bapak, Ibu ya Ibu Encu Susilawati. Encu, apa siapa? Encu. Iya, Ini Ibu warna Encu biru. ini. Ini yang sisanya nanti buat saya digoreng. Buncu tuh di mana ya, Buncu? Ini. Sering lihat mah Buncu Susilawati ya tampil. Oh, dari Majalengka Bu Encuma, Pak. Oh Majalengka. Iya, istrinya Pak Momon lu. Oh iya. Istrinya Pak Momon ya. Nah, itu grup dari Pak Momon sama grup saya tuh kan itunya Bu Dede Raningsih ya Pak ya. Sekarang Iya, kaneknya. kanenya. Iya, Iya, kalau iya. kerja tuh bareng-bareng Pak. Kalau jalan bareng-bareng. Iya. Kerja samanya gitu. Suka ngirim videonya tuh Pak Momon. Iya, Ada. Ibu makanya juga ada, Ibu Encu juga ada. iya, kalau mau jalan tuh pasti kontak-kontak, yuk jalan ke anu gitu, nanti ketemuan gitu Pak. Iya. Mantap. Soalnya kalau Bapak Ibu, kalau HK ya saya minta itunya daftar absennya iya, difotokan. iya Pak, siap Pak.
Aduh, Pak Nandang suka lupa terus kalau ngisi absen teh, kumaha? Iya, makanya saya boleh dikirim malamnya atau besok paginya. Saya kasih kasih pengumuman di grup seperti itu. Ya udah Kalau tadi, foto, udah tadi. kalau foto nggak lupa Pak Nandang kalau foto, tapi absennya suka lupa. Lupa ya. Harus Sama, disiapkan sebelumnya Bu, disimpan di luar Bu. Jadi nggak akan Itu lupa. sudah Kalau di Pak. Aduh. sama Bunda, saya juga suka lupa, Bun. Kalau misalkan lagi itu teh suka suka keasikan ngobrolnya gitu, lupa nggak dipotong, nggak Itu sudah betul itu. inget-inget pas udah mau pulang, inget kok nggak dipotong, nggak dikirimin ke Penandang, suka gitu, Bun. Maklum udah Hilap. faktor umur kali. kalau kalau lupa mah itu mah manusia namanya juga. Malu udah tua lah. Tua-tua. Iya. Faktor Pada patok lupaan. Pak. Biasa. Mahal ya foto. Insya Allah nanti mah diingat terus apa. Iya, oke, terima kasih. Tadi dari peringatan Bapak itu dari di grup itu dicatat biar nggak lupa, Pak. Iya, iya. Kalau kalau dicatat kan sering lihat buku, pasti kelihatan oh ini harus gini gitu, Pak. Iya. Pasti lupa lagi gitu. Pak Nandang, itu yang dimaksud bikin berita acara apa sih Pak? Aduh, jadi Kalau ada kayak itu mah Bu. Bu, oh kalau ada ya, misalkan nih progresnya itu eh hari ini dengan minggu depan yang datang itu misalkan 3 orang, hari ini mah ada 5 orang, itu kan progres ya. Terus mungkin ada berita-berita baik dan juga segala hal aja, termasuk masalah. Mungkin ada satu masalah yang bisa diberikan solusi oleh wah kami saya para mesti jadi penasihat. sekretaris tuh Pak kalau kayak gitu ya. Oke deh, nanti tak siapin lah. Simple aja itu mah nggak usah formal. Oh, Yang langsung chat sekian, WA ke Pak Nandang gitu nggak apa-apa? iya nggak apa-apa. Kalau nggak pakai juga kan nggak apa-apa. Itu yang penting data absennya saya juga bisa melihat. Kalau Jadi eh, dari se- foto-foto saya kirim ke Pak Nandang gitu. kalau foto-foto mah kirim di grup besar aja Bu. Di Oh, saya nggak sip. muat. Ya, itulah Pak. Makanya mesti Hmm. nanya dulu toh, karena kadang saya juga keberatan kalau saya dikirimin banyak-banyak gitu, karena grup kita saja banyak. Iya, itu mah di grup aja. Kalau saya mah yang absennya aja, yang Oh, siap. foto absen. Gitu. Iya. Nuhun Pak. Iya, iya. Baik Bapak Ibu, 16.40 ya. Kayaknya kita mulai. Pak Pendeta, Pak Marisi sudah siap ya Pak? Oke Pak, siap Sudah. Pak. Siap, Penandang. Oke, Siap. baik. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Jum Akadi sore hari Silakan. ini. Silakan untuk di-mute dulu semuanya selama pembacaan buku bijak ya. Bapak Ibu sekalian, 16.40 kita akan mulai. Dan hari ini di hari Selasa ya, hari Senin ya hari ini. Hari Baik, kita Senin. mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam 5 pilar, salam 5 pilar. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan Zoom terjadwal, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan buku bijak ya di pagi dan sore hari. Pada hari ini di hari Senin tanggal 4 ya 4 November 2024 kita berjumpa kembali para ketua HK, para calon ketua HK dan semua mitra dari KLPI yang sama-sama hadir di sore hari ini. Berbahagia sekali Bapak Ibu sekalian, kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, kekuatan dan juga dapat bersama-sama berkumpul. Untuk itu tentunya setiap apa yang disampaikan kita dalam rangka belajar dan belajar ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya marilah nanti kita
simak bersama penyampaian buku bijak yang sore ini insya Allah akan disampaikan oleh Pak Pendeta Marisi Simanungkulit ya dari Surabaya. Yang mana beliau secara saya tadi tembak ya di awal waktu pas hadir yang sesuai dengan jadwal yang terjadwal sebetulnya adalah harus Pak Heri tapi beliau lagi ke rumah sakit. Baik, untuk itu marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama penyampaian buku bijak yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Maris Simanungkulit. Beliau adalah ketua HK dari Surabaya. Kami persilakan Pak Ya, Simanungkulit. terima kasih Pak Nandang kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Ibu, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia bersama kita belajar. Ya, nah, kebetulan ini langsung ditodong oleh Pak Nandang. Ini satu anugerah untuk belajar bersama. Dan saya bersyukur akan hal itu. Tentu kita belajar bersama, bukan berarti saya lebih. Cuman ini dikasih oleh Pak Nandang kesempatan buat saya sore hari ini untuk menyampaikan saja. Ya, kita langsung aja masuk. Saya kira lebih cepat, lebih baik. Supaya nanti di akhirnya masih ada waktu untuk, karena lebih hangat berbincang-bincang kelihatannya. Ya, nah kita masuk aja kepada preambul ataupun sebagai pendahuluan untuk masuk buku bijak, ya. Yaitu pemimpin yang hebat belum tentu bijak, ya, tapi pemimpin yang bijak pasti hebat. Itu ayah iya, tangga level-level imunnya. Pak Nandang host di mute Pak Nandang. Udah dibuka lagi Pak Marisi. Isunya, mic-nya, silakan. Oke, terima kasih. Oke, pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Nah, kehebatannya orang yang bijak itu adalah keputusannya jauh lebih berdampak positif dan terukur. Ya, itu satu tanda orang yang memimpin satu membuat keputusan sangat bijaksana. Bukan untuk dirinya sendiri tapi banyak orang. Ya. Karena tentu alasannya dari pembahasan buku bijak ini sebenarnya karena landasannya orang itu bijak bukan karena kehebatannya, tetapi karena dia sungguh-sungguh bersama dengan Allah, ya, dengan Tuhan. Nah, akibat dari hubungannya secara pribadi dengan Tuhan begitu baik, maka dia menjadi orang yang dianugerahi oleh Allah, oleh Tuhan, satu kebijaksanaan yang bersifat bisa membawa dampak yang positif kepada banyak orang. Ya. Nah, ciri pemimpin yang bijak itu berlari dengan tujuan. Ini tentunya maksudnya ada goal, ada kepastian, ada sesuatu yang terjamin. Ya. Nah, kita di KLP ini, kita semua yang sudah masuk, apalagi sudah leader-leader semua ini, orang senior, itu sudah tidak disangsikan lagi, tidak ada lagi keraguan, goal, kepastian, jaminan masa depan. Apa yang selalu kita rindukan ini dan doakan terus, itu sesuatu tujuan yang pasti gitu. Dan kemudian pemimpin yang bijak itu cirinya tidak bertinju sembarangan. Ini lebih daripada satu strategi. Strategi itu tidak selalu sama hari ini dengan besok, tetapi panduannya tentu ada berdasarkan aturan dan juga kebijakan dari perusahaan yang kita sudah sepakati bersama, ya. Kemudian ciri pemimpin yang bijak itu selalu melatih kepemimpinannya setiap hari. Ada dinamika yang terus berkembang, ada kemauan, ada kerinduan yang begitu kuat sehingga selalu berusaha untuk dalam contoh-contoh yang dilakukan. Saya pikir memang dalam proses ini saya mengalami, ya. Setelah saya masuk di sini, kemanapun saya tidak bisa lepas, ya, pikiran saya.
Ya, walaupun kadang-kadang ya saya pengen untuk menjelaskan kepada orang karena saya lihat orang itu susah, pengen sekali gitu ya. Tapi kadang-kadang waktunya, momennya tidak tepat. Tetapi paling tidak di hati kita itu sangat kuat ya. Sangat kuat memotivasi kita. Setiap saat, kemanapun, dimanapun, bertemu dengan siapapun. Hanya momennya aja ya. Seperti saya waktu saya mau ke Lampung, saya naik kereta api dari Surabaya Jakarta, itu ada 2 orang yang saya jelaskan tentang ini. Dan saya juga ada nomor HP-nya. Tapi memang belum waktunya sampai hari ini, belum bisa memutuskan untuk masuk ya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Nah, so jagalah stamina. Lari jarak jauh bukan berarti jadi lambat, tapi bukan juga terlalu cepat. Nah, disinilah semacam satu irama yang kontekstual, di mana tujuan itu selalu tetap ya konstan di dalam diri kita, sehingga jalan turun naik, lambat dan cepat itu adalah merupakan irama. Ya, ada momen-momen tertentu memang Tuhan kasih kita kesempatan untuk lebih banyak untuk mencapai sasaran yang kita rindukan ya. Tapi ada kadang-kala kita harus ngerem, harus menahan diri, menunggu saat dan momen yang tepat. Ya, itu ibarat semacam jalan yang dakian sedikit, agak menanjak, tapi ada juga yang konstan, turun dan sebagainya. Ini adalah satu irama, di mana satu keindahan itu tercipta dalam diri. Jadi tidak selalu monoton. Ya. Saya tadi pagi waktu ikut buku bijak, itu kesaksian dari Pak siapa itu luar biasa ya. Itu ilustrasi yang diberikan itu sangat sederhana, tapi sangat memukau sekali. Sehingga banyak orang yang dapat langsung bisa memutuskan menerimanya. Nah, kemudian jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ini bersifat emosional. Segala sesuatu yang bersifat emosional, saya kira itu juga tidak baik ya. Tidak baik. Kalau namanya emosional itu tidak terukur. Walaupun semangatnya mungkin hebat dan luar biasa, tapi kadang-kadang itu juga berdampak kurang kurang terukur ya. Karena penguasaan diri kurang, sehingga emosinya lebih menonjol, semangat yang tak terukur. Tapi sebagai orang leader yang kita terus belajar, tentu hal itu bisa kita atur sedemikian rupa yang tadi saya jelaskan, iramanya yang kita atur sedemikian rupa sehingga pertemuan dan pembicaraan dengan orang-orang yang kita temui itu sifatnya indah ya, menyenangkan, tidak memaksa, tidak terlalu memaksakan kehendak kita, walaupun kehendak kita itu, niat kita itu baik adanya ya. Kemudian cara jaga stamina, andalkan Tuhan ya. Ini merupakan satu prinsip dasar supaya stamina kita stabil, bahagia, enjoy, sehat. Itu relasi pribadi dengan Tuhan itu dipastikan. Jadi tidak bisa seseorang itu apapun keberhasilan dicapai, tapi kalau hubungannya tidak baik dengan Tuhan, itu pasti bias. Emosi tidak stabil, cara berpikirnya, bahkan kadang-kadang bisa muncul kekacauan-kekacauan yang kalau itu tidak bisa dinetralisir, itu bisa membahayakan dirinya. Ya. Kemudian menjaga stamina itu doa, mendoakan tujuan kita, strategi, tim, jadi saling mendoakan. Saya pikir selama saya mengikuti buku bijak ini, kita terus saling mendoakan pagi dan sore, kita saling mendoakan semua pimpinan dan semua KLPI dan juga perangkat-perangkatnya supaya terpelihara, karena mendoakan semua pemimpin, leader, perusahaan ya, dan kita mempercayakan bahwa perusahaan ini adalah satu perusahaan yang solid, yang sangat baik, yang sedang dan terus akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang ya. Tentu di dalam doa dan mengandalkan Tuhan itu ada satu hal yang sangat penting, yaitu totalitas menyerah sepenuhnya kepada Tuhan.
apapun niat dan tujuan dan kerinduan kita, semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kemudian kepercayaan kita kepada sistem. Ini ekosistem KLP ini sudah pasti, sudah sangat luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan dengan contoh-contoh yang di lapangan, ya, dengan teman-teman yang sudah hampir tiap minggu sudah mendapatkan, teman-teman kita yang sudah umroh dan juga ke Holy Land, itu bukti yang tidak terpatahkan. Sehingga percaya sistem itu sudah harus memang itu melekat dan tidak perlu diragukan lagi, ya. Percaya kepada leader, tentu kita percaya semua leader karena terus belajar bijak dan orang-orang yang takut Tuhan, percaya Tuhan, dan tidak ada unsur-unsur yang negatif merugikan satu dengan lain. Itu saya percaya karena itu, karena semua kita yang ada di KLP dia ada orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya tidak ragu sama sekali. Kalaupun ada mungkin irisan atau kesalahan dan sebagainya, itu hanya mungkin ya satu kekeliruan atau kehilapan yang tentunya harus dikelirkan. Karena orang yang sudah belajar bijak itu, apapun masalah itu pasti bisa diselesaikan dengan hati yang tulus, hati yang baik, karena merasa satu keluarga bersama maju menikmati apapun adanya. Nah, mengikuti prosedur, saya kira kita semua konsisten mengikuti prosedur yang sudah digariskan oleh perusahaan. Komitmen dan persistence. Ya, tentu dengan semangat, ya, kita terus on fire, ya. Artinya semangat itu tidak pernah pudar, berkobar-kobar, karena ada tadi goal tadi, tujuan itu. Sesuatu yang pasti, harapan yang pasti, tidak mungkin orang tidak bersemangat. Tapi orang yang putus asa, tidak ada harapan, ya lunglai, ya, menjadi orang yang pesimis, tidak bergairah, tidak semangat. Dan biasanya orang yang tidak bersemangat, tidak punya harapan, akan jatuh sakit. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tentu kalau ditelusuri, kenapa orang itu seperti itu? Karena hubungan pribadinya dengan Tuhan tidak baik. Itu pasti. Itu sudah pasti. Diteliti itu pasti di situ. Ada sesuatu yang salah hubungannya dengan Tuhan. Karena kalau memang hubungannya baik dengan Tuhan, relasinya baik, maka hubungan dengan apapun itu pasti baik. Karena ukurannya itu Tuhan ada bersama dia, gitu kan. Nah, itu sehingga komitmen on fire, semangat itu bukan karena sesuatu yang sifatnya lahiriah saja, bukan. Itu hanya media saja sebenarnya. Tapi karena kehadiran Allah yang Maha Kuasa itu dalam diri seseorang, itu yang membuat semangat, ya. Itu yang membuat optimis, gitu ya. Saya ya mohon maaf, ini semua proses hidup kan seperti itu, ya. Saya baru kehilangan istri misalnya, dan saya harus juga banyak yang saya kerjakan. Tanggal 12 saya ke Kalimantan mengurus pernikahan anak saya, ya, sampai Desember nanti. Tapi karena saya selalu pasrah dan percaya Tuhan bersama-sama, kemanapun, dimanapun, menghadapi apapun, saya tidak pernah sendiri, bersama Tuhan. Itu artinya menempel dengan Tuhan. Ya, sama dengan apa yang dikatakan sini, kita nempel dengan perusahaan karena keyakinan kita bersama Tuhan dengan perusahaan ini. Maka Tuhan yang akan mengatur semua perusahaan ini. Kalaupun nanti ada perbedaan penghasilan dan sebagainya, itu hal-hal yang biasa saja. Tidak terlalu, jangan ada semacam hati yang kurang pas. Tidak perlu. Karena semuanya itu ada plus minusnya. Ketika kita memang disetting oleh Tuhan untuk mencapai satu titik supaya kita lebih menjadi berkah kepada banyak orang. Tetapi kalau seseorang menghasilkan sesuatu yang besar, tetapi dia tidak mau dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat bagi orang lain, itu malah membahayakan dirinya. Tapi ada orang yang mungkin pas bagi dia, tidak terlalu banyak, tapi dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai utusan daripada Allah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu pasti menjadi bahagia, jauh lebih bahagia dan lebih menyenangkan, gitu ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan, ya, kita tahu bahwa masa depan ini adalah sebuah misteri. Banyak kejadian, baik dan alam dan sebagainya. Tetapi ketika kita pasrah dan percaya bahwa Tuhan sedang memimpin kita, KLP dan semua keluarga besar KLP, ya, pasti kita akan berbeda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Pasti ada masa depan yang jauh lebih terjamin karena Tuhan yang mengatur semua alam ini. Peperangan pun Tuhan yang atur. Ya,
kecelakaan dan segala sesuatu yang terjadi itu di bawah kendali kedaulatan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu setiap saat, dimanapun, dalam kondisi situasi apapun, dia hadir untuk membuktikan bahwa dia mengasihi kita, menolong kita. Sehingga kita tidak perlu ragu menghadapi situasi yang bagaimanapun, hak kita dijamin oleh Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan lembaga yang menentukan, yang menjamin, tapi Tuhan. Tapi Tuhan juga memakai lembaga yang di dalamnya orang-orang takut Tuhan. Itu pasti dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan, untuk menjamin apa yang menjadi hak daripada orang-orang yang selalu berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Nah, misteri bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu menunjukkan sesuatu yang tidak pasti. Tapi bagi kita, walaupun misteri karena ketidakmampuan kita mendeteksi, mengukur segala sesuatu masa depan. Tetapi ketika kita beriman kepada Allah, masa depan itu pasti terjamin. Bahkan orang yang percaya kepada Allah itu kekekalan sudah pasti. Kekekalan itu sudah pasti bagi kita yang selalu bergantung dan pasrah kepadanya. Ya. Lalu pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah, kecewa, capek, males, kesal, bosan, ya, tidak mudah. Ya, tidak mudah, kecewa, capek, malas, kesal dan bosan, bahkan menjadi komunikasi. Ya, tetapi itu ibarat saya gambarkan kalau kita sudah ada di dalam goal bersama dengan Tuhan, kita ini sudah berada di karpet merahnya Tuhan, di mana ujung di sana itu adalah istana yang penuh dengan segala macam keindahan, harta-harta yang mulia, harta-harta yang kebahagiaan yang tidak terukur dari konsep duniawi. Tetapi sementara kita memang di karpet ini, kita sedang berjalan, ya. Ada yang lari cepat, ada yang slow. Tetapi pasti di dalam karpet ini, dia tidak keluar dari karpet ke kiri atau ke kanan. Dia tetap, memang tantangan ada, kesulitan ada, angin dari kiri kanan ada, godaan ada. Tetapi ketika kita menginjak karpet merah itu bersama Tuhan, gol sudah pasti. Tidak ada kita kecewa, tidak ada kita capek, tidak ada malas, kesal dan bosan. Tidak perlu. Ya, kalaupun kita melakukan satu ketidakpahaman kita, lalu terlanjur, ya, sama seperti awal-awal saya, ya, saya bayari orang 700, saya tidak tahu, nggak ngerti, saya tahu-tahu harus bilang ke admin bahwa ini adalah saya yang mensponsori sepenuhnya supaya uang saya kembali 1.400.000, ya kan, dikembalikan karena saya karena saya nggak mengerti, bagi saya nggak apa-apa, itu berkat bagi dia, nggak masalah, nggak kembali sama saya tidak apa-apa. Nah, jadi kita tulus, ya, karena memang ada keadaan tertentu diizinkan kita tidak tahu, tidak mengerti apa-apa, kita masuk di situ, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengerti apa kita, ya. Dan suatu saat itu nanti ada sesuatu yang saya tidak terpikirkan, justru diberikan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya diberikan lebih daripada apa yang sudah saya tabur. Ya, ketika kita memang sungguh-sungguh mempercayakan hidup dan tindakan dan apa yang kita lakukan itu kepada Allah di dalam Tuhan, maka ada orang yang lebih bijak, yang tidak pernah salah untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu Tuhan kita. Allah itu pencipta, ya. Saya kira itu yang menjadi pembukaan. Saya akan masuk kepada materi, ya, karena materi kita sore ini tidak terlalu banyak, hanya 2 halaman, dan itu cepat supaya nanti ada perbincangan. Ini sudah jam 17.01. Hai anak-anak, dengarkanlah nasihat ayahmu, perhatikanlah itu, maka engkau akan menjadi arif. Yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Ya. Orang tua mana yang tidak mau anak-anaknya menjadi orang yang berhasil? Tentu tidak ada. Kita secara lahiriah kita punya masing-masing orang tua. Kalaupun ada pengalaman seseorang, tapi itu sangat jauh lah. Ada orang tua yang mungkin salah mendidik anak, tapi menurut saya itu bukan unsur kesengajaan, karena ketidakmampuannya itu kemungkinan, ya. Karena seorang ayah, seorang ibu selalu ingin anak-anaknya itu berhasil, ya, mengajarkan sesuatu yang baik untuk masa depannya. Dan kita percaya juga para leader, teman-teman semua di KLP ini,
terutama yang kita belajar di buku bijak, semua para leader kita menginginkan kita maju bersama, bahagia ke depan. Itu pasti. Selain yang bersifat ekonomi, tetapi cara menikmati keberhasilan itu yang jauh lebih penting, ya. Jauh lebih penting, ya. Supaya ketika kita mendapat berkah yang melimpah, tapi kepribadian kita belum disiapkan, karakter dan tujuan hidup kita, jadi malah menjerumuskan, bisa membahayakan. Karena uang itu menurut saya netral sebenarnya. Uang itu kan benda, ya, benda mati. Benda mati, ya tinggal sekarang siapa yang menggunakan. Sedikit atau banyak apapun, yang menentukan uang itu berdampak positif atau berdampak kurang baik adalah manusia. Manusia, ya, manusianya. Itulah sebabnya kita di belajar buku bijak ini adalah mempersiapkan diri ketika nanti kita mendapat sesuatu yang besar. Kita tidak takabur, biasa-biasa saja. Malah kita makin peduli dengan sesama, kita buktikan dalam perilaku dan perbuatan kita terhadap orang lain yang sangat membutuhkan. Ketika aku masih kecil, anak tunggal orang tuaku, aku diajar oleh ayahku. Ia berkata, ingatlah akan nasihat-nasihatku. Janganlah sekali-kali kau melupakannya. Jalankanlah petunjuk-petunjukku supaya hidupmu bahagia. Ya. Nah, kita bersyukur bahwa KLP ini semua pimpinan kita, ownernya, ya, pendirinya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi ketika kalimat-kalimat yang kita baca ini sebenarnya adalah kalau Sulaiman, ya, Salomo, dia adalah orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menasihati anaknya, ia karena hubungannya dengan Tuhan. Orang tua yang hubungannya dengan Tuhan baik, dia pasti mengkomunikasikan sesuatu yang nilainya jauh lebih baik karena standarnya adalah standar Allah, bukan manusia, bukan dunia. Sehingga apa yang disampaikan itu dengan hati tulus, dengan keyakinan yang mantap. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita selalu dengar dari leader kita, ya, dari pemimpin kita, ya, Pak Basri, Pak Darmawan, ya, teman-teman Pak Roy dan semua, apa yang mereka Pak Andi dan semuanya, para leader, Ketua HK dan teman-teman semua, itu tentunya kita harus melihat itu bahwa Tuhan juga sedang beracara mengajar kita semua. Jadilah bijaksana dan cerdas. Ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya. Ya, orang yang belajar bijak dan pasti nasihat yang baik yang menjadi dasar tuntunan hidupnya tidak mungkin melupakan, tidak mungkin membuangnya begitu saja karena apa ya? Hikmat itu, kebijakan itu kan tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa. Itu sesuatu yang kita terima karena kaitannya dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga kita menjadi dibaharui secara terus-menerus oleh karena kita diarahkan kepada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Allah, Tuhan, ya. Sehingga makin kuat hubungan seseorang itu dengan Tuhan, makin kuat juga hikmatnya, semakin cerdas dia, semakin bijaksana dia, ya. Bertambah umur, tambah bijaksana, ya. Bagaimana mengatur kehidupannya untuk menjadi sesuatu yang lebih berdampak positif. Hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu. Cintailah dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Ini luar biasa, luar biasa. Nah, di depan saya bilang bahwa ini landasan semua ini karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita manusia ini penuh dengan kelemahan akibat kejahatan dan dosa yang hebat di dunia ini. Di dunia ini. Tapi ketika kita punya hubungan yang kuat, yang baik, yang benar dengan Tuhan, maka hubungan itulah yang sebenarnya membuat kita kuat, menjadi bijak, ya, menjadi optimis, ya, menjadi orang yang semangat dan juga selalu terukur, ya, terukur dalam pengertian tidak emosional dalam memutuskan apapun, baik menanggapi kesulitan, baik menanggapi mungkin ada olok-olok atau ya katakanlah seperti saya suatu saat saya baru, ya maaf kata, saya beli sesuatu barang, ya, yang baru,
Lalu saya pakai ya mobil baru. Terus ada orang yang sembarangan jalan, saya ditabrak dari belakang. Ya, ditabrak dari belakang. Bayangkan, dari belakang ditabrak. Mungkin dia salah mau ngerem tapi digas gitu kan. Saya berhenti, pinggir. Mungkin orang itu ketakutan. Ada apa, Pak? Kenapa? Saya bilang. Saya tenang aja. Justru dia ketakutan. Aduh, maaf, Pak. Maaf, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Itu biasa saja. Itu biasa saja. Enggak usah. Tenang aja. Kenapa? Karena apa ya? Kemudian dia berusaha untuk ini. Saya tidak pernah harus tanggung jawab. Ayo ke polisi. Ayo ke bengkel. Enggak. Saya tidak seperti itu. Karena saya menganggap barang walaupun masih baru waktu itu kan barang, benda. Tapi manusia yang kita hadapi ini, bisa aja dia keliru, bisa aja disilap, atau sesuatu hal. Ya, kalau saya terpancing dengan emosi tidak terkontrol, bisa berantem. Ya, apalagi saya orang dari Medan ya. Ya, orang dari Medan itu kan temperamennya tinggi kan, apalagi tidak merasa bersalah, itu langsung belum ngomong dihantam dulu persoalan di belakang. Tapi kita yang ada hubungan dengan Tuhan, ada controlling, ada penguasaan diri. Itulah yang beberapa kali saya alami, tapi saya menikmati semua apapun yang terjadi. Dan punya cerita bahwa semua itu kelihatannya merugikan. Tetapi di lain sisi lain, ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena Tuhan itu tidak tinggal diam ketika kita berlaku seperti apa yang Dia kehendaki. Dia punya cara menggerakkan orang untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Tanpa kita meminta, tanpa kita menekan. Ya. Hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusaha untuk mendapat pengertian. Ini benar sekali. Itu yang saya bilang penguasaan diri, ya, membaca situasi dan mulai belajar apa yang harus dilakukan. Keputusan melakukan satu tindakan tanpa memikirkan dengan matang ini sangat berbahaya. Nah, ini yang kita waspadai kalau di jalan raya, ya. Sebenarnya yang kita waspadai adalah orang-orang yang tidak sadar sedang berkendaraan, itu yang sangat berbahaya. Apakah dia narkoba atau mengkonsumsi obat atau persoalan yang menekan diri seorang sehingga dia tidak bisa kontrol diri. Ini yang berbahaya sekarang ini, yang kita sedang di Indonesia ini banyak sekali kecelakaan yang tidak perlu terjadi, tapi karena orang-orang tidak siap. Ya, di sisi lain mungkin ya, tanda-tanda lalu lintas juga yang kurang ya, ada orang yang sembarangan. Nah, disinilah yang harus kita hati-hati. Tapi kita bersyukur ketika kita terus-menerus ada di dalam kontrol bersama dengan Tuhan. Tuhan dengan cara yang ajaib menolong kita. Suatu saat pagi, saya mau melayani di Bank Indonesia di Surabaya. Jam 7 pagi. 7 pagi, saya naik kendaraan sepeda motor. Terus itu di Jalan Basuki Rahmat. Karena saya merasa harus cepat. Tiba-tiba ada kendaraan dari sebelah kiri. Dengan kecepatan mau mutar tanpa lihat ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Harusnya saya kecelakaan ini tabrak. Harus menabrak mobil itu. Tapi apa yang terjadi? Saya berteriak kepada Allah. Saya berteriak kepada Allah. Saya tutup mata. Tapi ajaib. Saya bisa menyeberangi mobil itu. Saya aman. Sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana caranya. Itulah Allah. Itulah Tuhan. Dan itu saya saksikan ketika saya sedang melayani di Bank Indonesia itu. Saya katakan. Dan itu mengalami hal-hal seperti itu seringkali ketika kita sungguh-sungguh bersama Tuhan. Nah, menjunjung hikmat itu, menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu kehormatan bagi kita, keselamatan bagi kita. Nah, Ia akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkotamu. Ya, kemuliaan, mahkota, kebahagiaan itu sebenarnya bukan bersifat material, tetapi adalah hubungan seseorang dengan Tuhan di dalam ada yang namanya inner healing. Inner healing itu sebenarnya kesehatan batiniah sebenarnya. Karena hubungan sang pencipta dengan diri kita pribadi. Sebenarnya. Ya. Karena Allah itu Allah untuk semua makhluk hidup. Ya. Ya, semua. Allah itu adalah Allah yang esa. Allah yang mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Ya. Ya, maaf kata, kalau kita di dunia ini kadang-kadang kan kita
terkotak-kotak oleh karena salah paham oleh pengajaran-pengajaran manusia, ya, manusia. Tapi Allah itu sesungguhnya sama kita semua, siapapun, bangsa manapun, suku apapun. Ya, yang penting percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, dia pasti pelihara hidupnya. Aku dengarkanlah aku, anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Nah, ini dia. Tentu ini tidak langsung begitu saja. Tetapi ini artinya begini. Ada pengertian yang sangat mendasar dalam diri seseorang, di mana landasan hidupnya di dunia ini karena percaya Tuhan. Saya ada di dunia ini, saya hidup sampai hari ini karena Tuhan. Itu dia. Ketika kita punya cara pikir seperti itu, apapun pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, situasi yang bagaimanapun, tapi itu semua karena Allah mengizinkan untuk kita belajar semakin sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Nah, orang yang berserah kepada Tuhan itu pergumulannya sedikit, tidak pusing masa depan, apapun yang terjadi, baik dunia politik, baik ekonomi, bencana alam. Karena apa? Tuhannya itu yang maha kuasa. Tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Jadi itulah yang mengakibatkan tenang, bahagia dalam kondisi situasi apapun. Itulah yang membuat dia biasa-biasa saja, sederhana. Mengatur hidupnya, cara makannya, istirahatnya, pola pikirnya. Itulah mengakibatkan dia panjang umur. Bukan karena mengkonsumsi ini, tidak. Tetapi karena akibat relasi dengan Tuhan, sehingga dia memahami hidupnya. Yang mengatur hidupnya adalah Tuhan. Lalu Tuhan memberikan dia hikmat. Hikmat kebijaksanaan mengatur hidupnya. Makanannya, ya. Seperti kemarin kami ada kegiatan ya di gereja. Makanan banyak. Nah, sekali-sekali boleh makan. Tapi beberapa jam puasa, tidak makan. Hanya minum air putih. Bisa. Kadang saya satu hari hanya makan buah, nggak makan nasi. Bisa. Tapi saya rutin olahraga terus, olahraga. Karena bagi saya olahraga itu ada sesuatu, karena organ tubuh saya ini harus berfungsi seperti mesin, ya. Jadi saya kalau olahraga semua bergerak, Bu. Mata, makanya dulu saya min 2,5, sekarang jadi netral. Jadi saya buku bijak itu kalau ini besar sekali ini, ya. Baca koran saya tidak pakai kacamata, ya. Padahal saya juga min 2,5 dulu, ya. Tapi karena olahraga rutin dan terus rutin, nah itu saya dikasih hikmat, ya. Dan air mata kalau sudah lansia, sekali 3 jam atau 4 jam cucilah mata. Dan itu saya lakukan terus. Karena air mata kita itu makin kering. Nah, ternyata itu baik. Baik, air mata itu ya, baik. Itu satu contoh. Itu tidak ada buku yang menjelaskan, itu tidak ada. Tapi ini pengalaman pribadi karena Tuhan, ya. Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Ini luar biasa. Kita dituntun oleh Tuhan karena hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah Bapa, ya. Dia adalah Bapa kita. Dia yang menciptakan kita. Dia tidak pernah salah untuk mengajar kita. Tidak pernah salah menunjukkan cara yang baik kepada kita. Berbeda, ya. Makanya kita hati-hati juga, ada orang kalau sakit gini, orang bilang, "Oh, makan ini aja, ini. Kolesterol, makan ini. Tidak sama. Kondisi seorang itu tidak sama semua. Tidak sama obatnya, tidak sama makanannya. Tapi orang itulah yang mengerti bagaimana perasaannya. Kadang-kadang ya saya kalau flu, orang bilang minum ini. Saya tidak. Saya kalau flu, ya, kalau flu itu saya tidur aja. Tidur begini, pokoknya ini ke atas. Itu. Tidur sebentar. Itu pasti sembuh. Pasti sembuh. Saya tidak perlu makan obat dan segala macam. Jadi tidak sama semua. Nah, kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan dan tak akan tersandung pada waktu berlari. Luar biasa. Kondisi situasi apapun, ada Tuhan bersama kita, ada hikmat kebijaksanaan bagaimana melampaui kesulitan itu. Tuhan tidak pernah habis untuk menolong kita. Tidak pernah. Dan saya pengalaman sejak tahun, ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya bercerita di sini secara pengalaman pribadi. Dulu saya adalah target penembak misterius. Saya lari dari Palembang, lari ke Jakarta, lari Semarang. Sampai di Surabaya saya bertobat.
Ya, jadi saya pendeta, saya tidak pernah mimpi jadi pendeta. Saya dulu penjahat, Bapak Ibu. Ya, saya dulu penjahat. Teman-teman saya habis misterius semua, ditembak semua, tembak semua. Tidak ada yang satu pun tidak selamat. Tapi saya bersyukur, saya berpikir saya ini karena Tuhan saya hidup. Ya, sampai hari ini. Mati semua. Ya, ada yang mati di kali, ya, dikarungkan di mana, ya, habis. Jadi ini anugerah bagi saya. Jadi bagi saya hidup ini sudah sangat sederhana. Saya hidup adalah karena Tuhan, bukan karena kehebatanku, kekuatanku, tidak. Tapi saya diberikan hikmat bagaimana mengelola kehidupan ini supaya berdampak positif untuk menjadi baik kepada orang. Berlari, berjalan, ya, tidak terhalang, ya. Jadi hidup kita selalu ada tantangan, kesulitan selalu ada. Tetapi bersama Tuhan, kesulitan itu adalah satu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kita melihat mujizat dan pertolongannya yang ajaib. Itu yang saya selalu imani dalam hidup saya. Kesulitan apapun sulitnya hidup ini, itu adalah satu alat yang dipakai Tuhan supaya kita bergantung kepada Allah dan kita selalu minta petunjuknya apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang saya selalu terapkan dalam kehidupan. Janganlah menuruti. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah terima daripada jagalah baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Itu pasti. Kata berhasil itu bukan hanya diukur dari sisi uang, bukan itu saja. Tapi holistik, seluruh kebahagiaan, damai, kesehatan, dampak sosial kepada orang lain dimanapun kita ada, menjadi seseorang yang berpengaruh baik kepada siapapun. Itu yang pasti. Saya selalu berusaha seperti itu karena bersama Tuhan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan karena Dia yang melakukan jauh lebih sempurna daripada yang kita pikirkan. Janganlah meniru cara hidup yang jahat. Janganlah meniru perbuatan mereka. Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka. Jauhilah mereka dan jalanlah terus. Ada saatnya kita harus tarik diri dari kelompok atau dari orang karena sudah miring jalannya. Ya. Di satu saat ketika saya tahu ada kelompok ini sudah salah prinsipnya, seolah-olah mereka punya sepakat untuk mengalihkan satu hal yang tidak benar, ya, dari jalan yang benar. Waktu itu saya masih disebut sebagai pimpinan lah, ketua satu. Jadi masih ada ketua di depan saya. Ketika gol kita sudah menyeleweng, kebetulan bagian saya dan tidak mau mengubah, semua tidak mau, hanya saya bilang hari ini saya ketuk meja keluar dari lembaga itu. Karena apa? Sudah melanggar aturan dan berusaha melakukan satu hal yang tidak benar. Kalau saya terus ada di situ sangat membahayakan diri saya. Nah, itu saya keluar. Saya konsisten sebetulnya. Orang jahat tidak dapat tidur sebelum melakukan yang tidak baik. Mereka tidak mengantuk sebelum mencelakakan orang ini, orang-orang jahat, ya, kejam, ya. Mereka dapat makan dan minum dari hasil kejahatan. Tentu hidup orang seperti itu tidak akan pernah langgeng, tidak bahagia, dan selalu bercampur baur dengan darah. Ya, itu tidak benar, ya, tidak baik. Itu harus kita jauhi. Kita bersyukur kita di dalam kelompok yang benar bersama Tuhan, KLPI, para leader kita, teman-teman kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kelompok komunitas KLPI ini adalah satu komunitas yang tersendiri, berbeda dari usaha-usaha yang lain. Perhatikanlah kata-kataku, anakku, dengarkanlah nasihat-nasihatku. Janganlah membuangnya, melainkan simpanlah selalu di dalam hatimu. Ya, perlu ada sesuatu yang terus kita pegang, karena itu ada sangat berharga. Ibarat semacam emas atau berlian atau harta yang terpendam kita dapatkan, tentu kita tidak mau itu lepas dari hidup kita, karena itu adalah satu hal yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat. Ya, itu pasti. Orang yang berpegang kepada kebenaran, ketulusan, keadilan, kebenaran, ya, karena Tuhan, dia pasti sehat. Sehat jasmani, berpikirnya, tindakannya, semuanya sehat. Ya, maka biasanya keberhasilan itu pasti, walaupun mungkin ada agak lambat, ada cepat, itu irama saja. Tapi keberhasilan sehat itu pasti. Karena apa? Optimisme sangat tinggi, semangat, kesegaran, ada senang melakukannya, ya. Itu pasti. Keberhasilan itu pasti bersama Tuhan, ya.
Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidup. Itu pasti ya, karena dari hatilah muncul segala sesuatu. Karena dari wajah kita, dari sumbernya itu dari hati kita, dari dalam ya. Janganlah sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-katamu. Karena omongan itu adalah doa, ya ini perlu memang itu. Itu orang yang percaya, orang yang beriman itu, kata-kata kita iman itu jadi. Nah, saya katakan dulu saya belum punya rumah, masih kontrak dulu. Saya kasih gambar anak-anak saya berapa tahun, 2 tahun. Ini nanti nak, ini rumah kita, kamarmu nanti di sini ya, ini nanti begini-begini. Tiap hari sampai berapa lembar itu saya gambar, membangun image anak-anak saya. Dia senang dan kita berdoa, iya. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Sehingga inilah yang sekarang jadi rumah tempat tinggal kami. Dan itu saya saksikan kepada orang lain juga ya. Jadi iman menggambarkan dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat tapi percaya. Karena apa? Karena Tuhan. Imani. Maka masa depan apa yang sudah kita inginkan, yang kita sudah bayangkan, karpet merah mahkota di depan, di dalam KLPI, ya itu sudah pasti, ya sudah pasti. Sehingga iman kita sudah ada di sana. Kebahagiaan itu sudah dekat, ya. Janganlah sekali-kali, karena ucapan kita itu adalah doa. Itu mengucapkan sesuatu yang baik, yang benar. Itu suatu saat saya ada di Bemo di Jakarta, dari Cipayung menuju ke Cililitan. Itu saya dengan ada seorang anak muda, kemudian ada seorang ibu. Anak ini adalah anak yang polos ya. Dia polos sekali. Tiba-tiba itu ada kendaraan wang. Anak ini, dia ngomong gini, celaka kamu, dia bilang. Apa yang terjadi? Itu yang punya langsung kecelakaan di depan mobil kami. Dia bilang, aduh Tuhan ampuni saya, dia bilang gitu. Karena apa? Apa yang diucapkan itu terjadi. Apa yang diucapkan itu terjadi. Karena dia adalah seorang yang percaya kepada Allah. Sehingga apa yang diucapkan bisa terjadi. Karena mungkin itu juga saatnya Tuhan bertindak karena orang itu melakukan satu hal yang tidak benar, mungkin juga sudah merugikan banyak orang atau menakut-nakuti orang lain sehingga dia celaka di situ. Ya, pikirkanlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Ini harus menjadi prinsip. Harus menjadi prinsip. Kita di Indonesia ini kehilangan sosok pemimpin karena tidak benar. Omongannya banyak, tapi keteladanannya tidak ada. Prinsip baik itu bukan harus orang melakukan yang baik terhadap kita. Apapun yang dilakukan orang lain terhadap saya harus selalu baik kepada siapapun. Itu prinsip. Karena apa yang saya tabur, itu yang akan saya tuai. Jadi kita harus terus melatih diri, melakukan yang terbaik, melakukan dengan sikap yang jujur, karena Tuhan ada bersama kita. Jadi jangan pernah menyimpang dalam keputusan apapun. Peganglah kepada kebenaran dalam kondisi situasi apapun. Sekalipun kita sendiri, tidak perlu kita ragu. Karena kebenaran adalah milik Allah. Bersama Allah kita pasti. Yang membela kita adalah Allah. Bukan siapa-siapa. Bukan diri kita, bukan teman, bukan siapa. Bukan. Tapi Allah adalah kebenaran itu sendiri. Yang membela kita karena kita hidup dalam kebenaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, ya, yang keliru, yang kurang itu pasti saya, karena sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah, Tuhan kita, Allah yang hidup. Saya kira itu Pak Nanang. Saya kembalikan ke Pak Nanang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Doa dulu Pak. Langsung doa dulu. Oh ya, kita langsung ya Pak ya. Ya. Oke Pak, baik Bapak Ibu, saya akan mimpin dalam doa secara Kristiani. Bapak Ibu berdoa secara masing-masing menurut kepercayaannya. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah Bapa di sorga, pencipta langit, bumi dan segala isinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu dan campur tangan, menuntun KLPI, semua pengurus yang ada, mulai dari pimpinan yang teratas sampai semua rekan-rekan, bahkan kami semua Tuhan yang ada di bawah, bahkan semua member yang belum pernah mungkin ikut Zoom juga, kiranya Tuhan juga menolong dan menopang mereka. Kami rindu Tuhan,
seperti yang Tuhan juga merindukan supaya semua orang mendapatkan sesuatu rezeki yang benar. Karena itu pakailah Tuhan KLPI dengan semua fasilitas yang ada, yang sudah ada di dalamnya, yaitu semua jaringan-jaringan yang sudah dibangun, Engkau Tuhan terus pelihara. Bapak, kami menyerahkan semua teman-teman, saudara-saudara kami di seluruh Indonesia terutama, para leader, ketua HK, calon ketua HK, member yang baru, teman-teman, kalau ada yang sakit Tuhan beri pertolongan kesembuhan, berikan kami terus semangat, gairah untuk terus hidup jauh lebih baik dari hari ini ke depan untuk kami boleh mempengaruhi orang lain supaya orang lain bisa hidup lebih baik. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini melalui buku bijak kami diperlengkapi pemahaman, pengertian bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Walaupun dunia ini yang sementara, tetapi kami tahu di kesementaraan ini kami boleh berdampak positif kepada orang lain karena itulah kehendak-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan para pimpinan kami ke dalam tangan-Mu, perusahaan ini ke dalam tangan-Mu, semua rencana-rencana kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang peduli, Engkau yang menolong, Engkau yang membackup, jauhkan dari niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Engkau Allah pembela kami karena kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami mengucap syukur pada sore hari ini melalui pemaparan dan juga diskusi yang kami lanjutkan Tuhan, biarlah itu berdampak positif, menggairahkan, menyemangati kami, kebersamaan kami dalam KLP ini Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Peliharalah bangsa kami, pemerintah yang ada, supaya boleh melihat juga aktivitas komunitas KLP ini, supaya didukung karena satu hal yang baik untuk bangsa dan negara. Kami bersyukur, kami berada di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Nanang, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nandang. Terima kasih yang luar biasa Pak Pendeta ya, pemaparan yang begitu luas bagi kami sekalian dan pas waktunya juga ya Pak. Ya, Ini Pak. waktu alhamdulillah. Kalau saya dapat dari kesimpulan yang saya garis bawahi, Bapak banyak menyoroti yaitu tentang menempel kepada Tuhan ya, dan ini adalah sangat diajarkan sekali ya. Amin, amin. Gitu. Walaupun saya ada ingin yang bertanya tadi tentang olahraga mata yang Bapak lakukan itu, rahasianya gimana Pak? Iya Pak Nandang. Iya itu karena sangat kayaknya bermanfaat sekali Pak. Iya Pak. Caranya gini Pak, sangat gampang kok Pak, gampang. Jadi saya olahraga itu badan semua gerak. Sama gigi Pak, gigi. Karena saraf mata dengan gigi itu ada dan juga ke telinga. Jadi gini Pak, gini-gini aja. Gini. Ya. Jadi kalau saya olahraga itu gerak semua Pak. Dan berapa lama itu Pak? Ya. Berapa lama dilakukannya? Berapa lama biasanya? Seenaknya Bapak. Seenaknya Bapak. Karena itu tidak ada masalah. Oh begitu Mampu ya. Bapak. Ya. Duduk pun boleh sambil gerak, boleh. Oke. Kayaknya iya, itu patut dipraktekkan Pak. Ya, Bapak sudah silakan Pak. Ya, tidak pakai kacamata tapi luar biasa iya. ya. Iya Pak, betul sekali. Ya, oke. Baik, terima kasih sekali lagi yang luar biasa untuk Pak Pendeta Simanungkulit. Pemaparannya yang sangat luas dan luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang telah disampaikan semoga menjadi hikmah kepada kita sekalian, dapat kita ambil pelajaran dan tentunya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta cukup karena waktu juga harus kita akhiri ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kepada seluruh yang hadir kami sampaikan terima kasih para ketua HK, calon ketua HK dan semua member mitra ya KLP yang sama-sama bisa hadir di sore hari ini. Pada hari ini di hari Senin tanggal 4 November 2024. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih yang luar biasa untuk Pak Pendeta Simanungkulit ya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin ya amin. Baik, Bapak Ibu, doa juga sudah disampaikan. Untuk itu
saya yang memandu dalam acara Jumhaka sore hari ini. Haturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealpaannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 5 miliar. Salam 5 pilar. Ya. Salam. Bagus, mantap. Terima kasih semuanya. Salam 5 miliar. Salam 6 miliar. Salam Mantap. 5 miliar. Terima kasih Pak Pendeta. Ya Pak, terima kasih Pak Rim. 5 miliar. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Assalamualaikum. Monggo. Ya. Pak Momon, gimana Pak Momon? Sehat? Sehat, Pak alhamdulillah. Nandang, hostnya dioper ke Pak Asman, Ge. Oh, Pak Asman bukan ke Ibu ya? Iya, karena saya hari ini gantiin Bu Tarigan. Oh iya ya, Pak Oke, Asman. Pak, Oke. Pak Asman. Terima kasih, Pak. Nuhun. Sampai nempel di saya nih di buncuk. Karena apa saya mentok. Mohon izin keluar ya Pak, mau siap-siap ke masjid. Ya, Mangga Bu. Terima Monggo, kasih. monggo Bu. Pak Monggo. Asman, Ya, silakan ya, sudah saya oper. Terima kasih. Saya juga izin keluar ya Pak Asman, sudah jadi host. Pak Mangga, Pak, Nandang, Ge. terima Terima kasih. kasih. Nuhun. Ya, Terima sama-sama. kasih. Oke. Monggo, Oke. monggo Pak. Sore. Dadang. Sampai jumpa Terima di kasih ya Pak puncak. Pendeta. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ya, di puncak. sampai jumpa lagi besok. Ya. Ya, sampai jumpa ya. Bapak Ibu yang mau tinggal bersama-sama dengan kami, Dukung Sum Wilayah Timur dipersilahkan.